Santapan Harian Senin 11 Juli 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Roma pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-24. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini kami bertelut di hadapan-Mu ya Kristus. Kami berserah di dalam kasih dan kebenaran-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasal 11 ayat 11 sampai 24. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati, terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sahabat Santapan Harian, oleh kemurahan Allah, bangsa-bangsa di luar Israel berpeluang besar memperoleh anugerah yang bersumber dari Allah Israel. Rasul Paulus mendorong orang-orang yang telah diselamatkan itu untuk tetap hidup dalam anugerah keselamatan Allah. Tetap beriman,
tidak sombong, dan takut akan Allah. Paulus tidak malu mengaku sebagai seorang Israel yang diutus melayani sebagai rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dan berharap dapat menyelamatkan beberapa orang sebangsanya. Israel masih berpeluang diselamatkan jika beriman kembali kepada Allah. Keselamatan adalah anugerah yang bersumber pada Allah, diberikan dengan cuma-cuma kepada manusia berdasarkan iman kepadanya. Karena ketidakpercayaan Israel, peluang emas menjadi terbuka lebar bagi bangsa-bangsa lain. Mereka ibarat cabang pohon zaitun liar yang dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Karena merekalah cabang-cabang kudus yang dipotong agar turut mendapatkan keselamatan. Rasul Paulus memberikan pesan bagi orang-orang yang hidup dalam anugerah keselamatan Allah. Janganlah sombong, tetapi takutlah. Rasul Paulus berharap agar orang-orang percaya belajar dari sejarah kegagalan Israel dan diingatkan untuk tidak mengulanginya. Orang-orang percaya diajak untuk melihat segala kebaikan Allah dan konsekuensi kemarahan Allah. Sadarilah, Allah berkuasa memberikan dan mengambil kembali anugerah yang telah diberikan bagi umat-Nya. Kesadaran itu harus bertumbuh dan berkembang dalam hidup keseharian kita. Menjadi Kristen saja bukanlah jaminan kita menerima anugerah keselamatan Allah. Dalam segala hal, kita dituntut untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak sombong dan takut akan Allah. Pupuklah hidup yang adalah anugerah dari Allah dengan keimanan, keteraturan, keharmonisan, kebijaksanaan, dan kebermaknaan hidup dimanapun juga. Janganlah sombong untuk sesuatu yang kita dapatkan dalam hidup, dan takutlah akan Tuhan dengan hidup menurut firman-Nya dan melakukan firman itu. Mari kita berdoa. Pohon ilmu dan kebajikan adalah takut akan Engkau ya Tuhan. Engkaulah sumber kepandaian, hikmat, cita-cita dan hidup kami. Kristus, kami pasrahkan diri ini kepadamu, mengikuti firman-Mu, sabar dalam sengsara, tekun dalam doa, manis di dalam kata, serta lembut dalam tindakan. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.